Pernahkah kamu merasa pasanganmu lebih sering membuatmu lelah daripada bahagia? Hubungan yang seharusnya jadi tempat pulang justru terasa seperti penjara batin. Bukan karena kamu kurang sayang, tapi karena dia terlalu sering meracuni. Itulah yang disebut hubungan toksik. Kadang racunnya halus, lewat kata-kata yang menyakitkan, sikap yang mengontrol, atau dinginnya perlakuan. Lalu tanpa sadar kamu kehilangan dirimu sendiri. Dan inilah yang paling berbahaya. Jadi di video ini, aku akan membahas tentang tema 10 cara menghadapi pasangan yang toksik. Agar kamu tidak lagi terjebak dalam lingkaran sakit yang berulang. Agar kamu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Dan yang paling penting, agar kamu bisa pulih tanpa kehilangan jati diri. Mari kita mulai. 1. Kenali pola toksiknya sejak dini. Hubungan tidak selalu rusak karena hal besar. Seringkali yang meracuni hubungan adalah pola kecil. Ucapan yang berulang, sikap yang selalu sama. Awalnya kamu mungkin menganggapnya sepele, sekadar emosi sesaat, sekadar salah paham. Namun jika terus diulang, itu bukan kebetulan lagi. Pasangan yang toksik punya pola khas. Mereka bisa mulai dari meremehkan pendapatmu, lalu menyalahkanmu atas sesuatu yang bukan salahmu, hingga akhirnya membuatmu merasa dirimu selalu kurang. Kamu harus peka sejak awal. Kalau setiap kali bicara, kamu merasa salah. Kalau setiap kali jujur, kamu merasa diserang. Itu bukan hubungan sehat. Pola toksik biasanya bertahap. Mula-mula berupa sindiran halus, kemudian berubah jadi kritik pedas, lalu jadi serangan emosional. Kalau kamu biarkan, siklus ini makin kuat. Dia terbiasa merendahkanmu, kamu terbiasa menoleransi perlakuannya, sampai-sampai kamu lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Pola toksik juga bisa berupa pengendalian. Dia ingin tahu semua yang kamu lakukan. Dia mengatur siapa temanmu, bahkan menentukan kapan kamu boleh bahagia. Kalau dibiarkan, kontrol itu bisa melumpuhkanmu. Kamu tidak bisa jadi dirimu sendiri. Kamu kehilangan kebebasan untuk berkembang. Dan pelan-pelan kamu kehilangan jati dirimu. Kenali tanda awalnya. Apakah dia membuatmu merasa bersalah terus-menerus? Apakah dia memutarbalikkan fakta agar kamu yang salah? Atau dia memberi kasih sayang hanya kalau kamu patuh? Semua itu adalah pola. Pola yang tidak sehat. Pola yang menjeratmu tanpa sadar. Pola yang harus kamu sadari sebelum terlambat. Jangan menunggu sampai luka terlalu dalam. Jangan menunggu sampai harga dirimu hancur. Karena semakin lama kamu terjebak, semakin sulit kamu keluar. Kenali sejak dini. Kalau setiap pertengkaran selalu berakhir kamu yang disalahkan. Kalau setiap keinginanmu dianggap tidak penting. Kalau setiap usahamu selalu diremehkan. Itu bukan hubungan yang sehat. Itu tanda jelas kamu sedang dijerat pola toksik. Dan kamu tidak boleh menutup mata. Karena menutup mata artinya menyerahkan dirimu untuk dilukai lagi. Pasangan yang toksik pandai berkamuflase. Mereka bisa terlihat manis di awal. Mereka bisa membuatmu merasa istimewa. Tapi kemudian, pola asli mereka keluar. Kamu harus punya kesadaran bahwa cinta bukan alasan untuk membiarkan dirimu hancur. Bahwa sayang bukan pembenaran untuk membiarkanmu diperlakukan buruk. Bahwa sabar bukan berarti kamu harus menanggung kacun setiap hari. Peka terhadap pola adalah langkah pertama. Kamu mungkin belum bisa mengubahnya, tapi kamu bisa melindungi dirimu. Dengan menyadari lebih cepat sebelum terlambat, pola toksik ibarat racun. Sedikit demi sedikit masuk ke dalam hubungan. Awalnya kamu tidak sadar, tapi lama-lama hidupmu jadi gelap. Kenali kata-kata yang merendahkan. Kenali sikap yang mengendalikan. Kenali manipulasi yang membuatmu merasa bersalah. Kenali semua sejak awal. Jika pola toksik sudah kamu kenali, jangan abaikan sinyal itu. Kamu punya hak untuk menegur. Kamu punya hak untuk menjaga dirimu. Kalau dia berubah, bagus. Kalau dia tidak peduli, lebih baik kamu yang sadar. Sadar bahwa pola itu bisa membunuhmu secara perlahan. Dan sadar bahwa kamu layak untuk hubungan yang sehat.
Renungan untukmu di poin 1 ini. Jangan pernah remehkan tanda kecil yang berulang, karena dari situlah racun mulai bekerja. Kenali sejak awal agar kamu tidak terlambat, karena kesadaran adalah benteng pertama. Kalau kamu membiarkan pola itu berakar, kamu hanya akan semakin sulit melepaskan diri. Hidupmu bisa terkunci dalam drama yang tidak sehat, dan jiwamu bisa rusak tanpa kamu sadari. Hubungan bukan tentang siapa yang selalu benar, bukan tentang siapa yang bisa menguasai siapa, tapi tentang saling tumbuh, saling menghargai, dan saling menjaga hati masing-masing. Maka, belajarlah membaca pola sejak awal. Percayai instingmu. Jangan biarkan cintamu membutakan logikamu. 2. Tetapkan batasan yang jelas dalam hubungan. Cinta tanpa batas bukanlah tanda kasih sayang. Cinta tanpa batas justru bisa jadi pintu masuk racun, karena pasangan yang toksik akan selalu menguji seberapa jauh kamu bisa ditoleransi. Kalau kamu tidak tegas, mereka akan terus melangkahi batasmu. Batas dalam hubungan itu penting. Batas adalah cara melindungi diri. Batas bukan berarti tidak sayang, tapi batas justru membuktikan bahwa kamu menghargai dirimu. Pasangan toksik seringkali alergi dengan batas. Mereka ingin menguasai sepenuhnya. Mereka ingin kamu menurut tanpa syarat. Mereka ingin cintamu berarti menyerahkan seluruh dirimu. Jika kamu membiarkan itu terjadi, perlahan kamu kehilangan identitasmu. Kamu tidak punya ruang untuk bernapas. Kamu hanya hidup sesuai keinginan mereka. Tetapkan batas dari hal sederhana, seperti bagaimana dia berbicara kepadamu. Apakah boleh ada kata kasar atau tidak? Apakah boleh meremehkanmu atau tidak? Batas juga menyangkut privasi. Kamu berhak punya ruang pribadi. Kamu berhak punya waktu untuk dirimu sendiri. Kamu berhak punya rahasia yang tidak harus dibuka semua. Pasangan yang sehat akan menghargai batasmu. Pasangan yang sehat tidak menuntutmu melebur sepenuhnya. Pasangan yang sehat tidak merasa terancam dengan independensimu. Mereka justru mendukungmu untuk tumbuh sebagai individu. Tetapi pasangan toksik sebaliknya. Mereka akan menuduhmu egois saat kamu membuat batas. Mereka akan menyebutmu dingin saat kamu ingin sendiri. Mereka akan memanipulasi agar kamu merasa bersalah. Disinilah ujian sebenarnya. Apakah kamu berani mempertahankan batas itu? Apakah kamu sanggup berkata tidak tanpa rasa takut? Atau kamu akan menyerah demi menjaga kedamaian semu? Kalau kamu menyerah, mereka akan semakin berani. Batas yang kamu lunturkan sekali akan jadi celah bagi mereka untuk terus masuk. Batas itu bukan benteng yang kaku, tapi pagar yang menandai sampai di mana orang lain boleh melangkah. Kalau pasanganmu melanggar, itu tanda bahaya. Kalau pasanganmu menghormati, itu tanda sehat. Belajarlah berkata jujur tentang batasmu. Katakan apa yang tidak bisa kamu toleransi. Katakan dengan tegas namun tenang. Jangan biarkan kata cinta dijadikan alasan untuk melewati batas. Banyak orang terjebak karena takut ditinggalkan. Mereka rela menghapus batas demi mempertahankan hubungan. Padahal semakin kamu menghapus batas, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menyelamatkan hubungan dengan mengorbankan harga diri. Kamu tidak bisa menjaga cinta dengan meniadakan batas. Karena cinta yang sehat justru lahir dari rasa hormat. Dan rasa hormat itu tumbuh dari keberanian menjaga diri. Tetapkan batas sejak awal, bukan saat hubungan sudah hancur. Karena lebih mudah mencegah daripada memperbaiki. Batas adalah cara sederhana untuk melihat siapa pasanganmu sebenarnya. Kalau dia menghormati, berarti dia layak. Kalau dia marah, berarti dia hanya ingin menguasai. Dan kamu perlu mempertimbangkan lagi hubungan itu. Hubungan tanpa batas tidak pernah sehat. Itu hanya membuat salah satu pihak jadi korban. Entah kamu yang kehilangan diri, atau dia yang kehilangan respek. Maka, jangan takut terlihat keras. Jangan takut terlihat tegas. Karena itu bukan berarti kamu dingin. Itu berarti kamu tahu bagaimana melindungi dirimu. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kalau pasanganmu mencintaimu,
Dia akan menghormati pagarmu. Kalau dia hanya ingin menguasaimu, dia akan selalu berusaha merobohkannya. Ingat, cinta sejati tidak membuatmu kehilangan dirimu. Cinta sejati justru memberi ruang agar kamu tetap menjadi dirimu. Karena dua jiwa sehat tidak saling menelan, mereka berdiri berdampingan dengan hormat. 3. Jangan ikut terjebak dalam drama emosinya. Pasangan toksik hidup dari drama. Mereka selalu punya cara untuk menciptakan kekacauan emosional. Bahkan ketika situasi sebenarnya tenang, mereka akan meledak hanya karena hal kecil. Kamu harus sadar bahwa drama ini bukan salahmu. Drama itu adalah senjata mereka. Senjata untuk membuatmu merasa bersalah. Senjata untuk membuatmu kehilangan kendali. Kalau kamu ikut larut dalam dramanya, kamu hanya akan masuk ke dalam lingkaran beracun. Mereka marah, kamu marah balik. Mereka teriak, kamu teriak balik. Lalu apa yang terjadi? Kamu lelah, kamu hancur. Dan pada akhirnya, kamu disalahkan lagi. Pasangan toksik pandai memutarbalikkan keadaan. Mereka bisa menangis seolah-olah mereka korban. Mereka bisa menuduhmu tanpa bukti. Dan mereka bisa membuatmu ragu pada logikamu sendiri. Kalau kamu meladeni, kamu hanya memberi mereka bahan bakar. Semakin kamu reaktif, semakin kuat mereka menguasaimu. Disinilah pentingnya kendali diri. Kamu tidak harus membalas dengan emosi. Kamu tidak harus ikut bermain dalam panggung drama mereka. Kamu bisa memilih untuk diam, tenang, dan menjauh. Ingat, tidak semua pertengkaran perlu jawaban. Tidak semua tuduhan perlu pembelaan. Kadang, kekuatanmu justru ada pada ketenanganmu, pada kemampuanmu menolak ikut terbakar. Pasangan toksik akan terus mencoba. Mereka akan mencari titik lemah. Mereka akan mengulang pola, sampai kamu terpancing lagi. Tapi kamu bisa memutus siklus itu, dengan tidak ikut bermain di dalamnya. Dengan memilih sikap netral saat mereka berusaha memancing. Dengan tidak membiarkan emosi mereka menjadi emosimu. Bukan berarti kamu pasrah. Bukan berarti kamu membenarkan perlakuan mereka. Tapi kamu melindungi dirimu dari kerusakan yang lebih dalam. Karena setiap kali kamu larut, kamu kehilangan energimu. Drama mereka tidak pernah ada ujungnya. Hari ini tentang masalah kecil. Besok tentang sesuatu yang lebih besar. Dan lusa tentang hal yang bahkan tidak masuk akal. Kalau kamu terjebak, hidupmu hanya berputar dalam konflik tanpa henti. Kamu tidak sempat bernapas. Kamu tidak sempat merasakan ketenangan. Jangan biarkan hidupmu jadi panggung sandiwara orang lain. Kamu tidak wajib menjadi aktor dalam skenario mereka. Kamu punya pilihan untuk keluar dari pertunjukan itu dan berdiri di atas panggungmu sendiri. Kadang, diam adalah jawaban. Kadang, tidak merespons adalah kekuatan. Karena orang toksik benci ketika kamu tidak terbakar oleh api mereka. Mereka ingin kontrol, tapi kamu bisa menolak memberikannya. Kalau kamu bisa menjaga jarak emosional, perlahan mereka kehilangan kekuatannya. Mereka tidak bisa lagi memanipulasi dengan emosi. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan arah cerita. Kamu harus belajar memilah. Mana yang perlu ditanggapi, mana yang tidak. Mana yang pantas didengarkan, mana yang hanya manipulasi. Dan jangan ragu memilih diam untuk melindungi jiwamu. Drama hanya mengikat kalau kamu ikut bermain. Kalau kamu berhenti ikut serta, drama itu kehilangan panggungnya. Dan orang toksik kehilangan senjatanya. Kamu layak hidup dengan tenang. Kamu layak punya hubungan yang dewasa. Hubungan yang bicara dengan kepala dingin, bukan dengan teriakan dan air mata palsu. Renungan untukmu di poin 3 ini. Ingat, cinta sejati tidak datang dengan drama tanpa henti. Cinta sejati datang dengan kedewasaan, dengan percakapan yang tenang, dengan saling menghargai, bukan saling menghancurkan. Maka, jangan biarkan hidupmu dikendalikan drama. Lindungi dirimu dengan ketenangan. Karena tenang adalah kekuatan yang paling ditakuti orang toksik. Dan ketenanganmu adalah kebebasanmu. 4. Fokus pada kontrol diri, bukan mengubah dia.
Kesalahan terbesar saat menghadapi pasangan toksik adalah mencoba mengubah mereka. Kamu berharap kalau kamu cukup sabar, dia akan sadar. Kamu berpikir kalau kamu cukup mencintai, dia akan berubah. Tapi kenyataannya, itu jarang sekali terjadi. Orang toksik hanya berubah kalau mereka sendiri mau berubah. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu paksakan. Kalau kamu terus memaksa, kamu hanya akan kelelahan dan kecewa. Kamu tidak bisa mengendalikan emosinya. Kamu tidak bisa mengatur pikirannya. Kamu tidak bisa membentuk ulang karakternya. Tapi kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Inilah letak kekuatanmu. Kamu bisa memilih bagaimana merespons. Kamu bisa memilih diam daripada larut. Kamu bisa memilih menjaga tenang daripada meledak. Kontrol diri adalah tamengmu. Tanpa kontrol diri, kamu akan terhisap dalam racun yang dia sebarkan. Tapi dengan kontrol diri, kamu bisa tetap berdiri tegak meski diterpa badai emosinya. Orang toksik senang kalau emosimu meledak. Karena saat itu, mereka merasa menang. Mereka merasa punya kuasa. Mereka merasa bisa mengatur perasaanmu. Tapi ketika kamu tetap tenang, kekuatan mereka berkurang. Mereka bingung kenapa kamu tidak bereaksi. Mereka kehilangan senjata yang biasa mereka pakai. Jangan buang waktumu untuk memperbaiki mereka. Kalau mereka tidak punya kesadaran, usaha kerasmu hanya akan jadi sia-sia. Yang ada, justru kamu yang makin tersakiti. Fokuslah pada dirimu. Bangun ketahanan mentalmu. Bangun batas yang sehat. Bangun kebiasaan untuk tidak larut dalam racun. Mengubah diri sendiri lebih realistis daripada mengubah orang lain. Kamu bisa belajar mengendalikan emosi. Kamu bisa melatih kesabaran yang bijak, bukan kesabaran yang menyiksa. Kamu bisa menolak masuk ke permainan mereka. Kalau kamu mengubah diri, sikapmu pun akan berubah. Dan perlahan, mereka tidak bisa lagi memainkan pola lamanya. Karena kamu sudah tidak mudah terkoyak. Kontrol diri bukan berarti kamu membenarkan sikap toksiknya. Kontrol diri bukan berarti kamu pasrah dan tidak peduli. Kontrol diri adalah cara untuk melindungi kesehatan mentalmu, agar racun itu tidak masuk lebih dalam. Banyak orang terjebak karena terus menunggu pasangannya berubah. Mereka buang waktu bertahun-tahun dalam harapan kosong. Mereka terus memberi kesempatan tanpa batas. Padahal mereka sendiri makin hancur di dalam. Kamu harus sadar bahwa tanggung jawabmu bukan mengubah dia. Tanggung jawabmu adalah menjaga dirimu sendiri, menjaga kewarasanmu, menjaga hatimu agar tetap utuh. Jika suatu saat dia berubah, itu bonus. Tapi kalau dia tidak berubah, itu bukan salahmu. Karena sejak awal, perubahan itu bukan di tanganmu. Itu sepenuhnya ada di tangannya. Kamu hanya bisa memilih. Apakah kamu mau bertahan dengan batas dan kontrol diri, atau kamu memilih pergi demi menyelamatkan jiwamu? Kedua pilihan itu tetap dalam kendali dirimu. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kamu tidak bertugas memperbaiki semua orang. Kamu tidak bisa memaksa seseorang menjadi baik. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menjaga dirimu dan tidak ikut tenggelam dalam racun mereka. Kontrol dirimu adalah kunci kebebasanmu. Kalau kamu bisa menguasai dirimu, kamu tidak mudah diguncang oleh drama mereka. Kamu tetap bisa berdiri tenang meski dihantam badai. Jangan biarkan harapan kosong mengikatmu. Jangan biarkan keinginan mengubah dia menghancurkanmu. Kamu punya hidupmu sendiri. Dan hidupmu terlalu berharga untuk terus menunggu yang tak pasti. Maka fokuslah pada yang bisa kamu kendalikan. Fokus pada langkahmu. Fokus pada dirimu. 5. Jaga kesehatan mental dan emosimu sendiri. Berada dalam hubungan dengan pasangan toksik bisa melelahkan. Bukan hanya fisik yang terkuras, tapi jiwa dan batinmu juga ikut terluka. Kalau kamu tidak menjaga dirimu, kamu bisa hancur pelan-pelan. Kesehatan mental adalah hal yang sering dilupakan. Banyak orang hanya fokus menjaga hubungan tetap utuh. Padahal hubungan yang utuh tidak ada artinya jika di dalamnya jiwa seseorang hancur tanpa sisa. Pasangan toksik punya pola yang merusak emosi. Hari ini mereka membuatmu merasa dicintai.
Besok mereka bisa menjatuhkanmu seakan kamu tak berarti. Perubahan cepat ini membuat pikiranmu lelah. Kalau kamu tidak sadar, kamu bisa terjebak roller coaster emosi. Naik turun tanpa henti, kadang bahagia, lalu seketika hancur. Dan tubuhmu pun ikut merasakan stres yang sama. Stres berkepanjangan bisa merusak banyak hal. Kamu jadi sulit tidur. Kamu kehilangan selera makan. Kamu kehilangan fokus pada pekerjaan dan mimpimu. Lebih dari itu, kamu kehilangan jati diri. Karena hidupmu hanya diisi drama dan luka. Kamu lupa siapa dirimu sebelum hubungan ini. Kamu lupa apa yang dulu membuatmu bahagia. Inilah pentingnya menjaga kesehatan mental. Kamu harus punya ruang untuk dirimu sendiri. Ruang untuk berpikir jernih. Ruang untuk merasakan tenang tanpa gangguan. Jagalah dirimu dengan hal sederhana. Seperti meluangkan waktu untuk hobi. Seperti bertemu teman yang membuatmu merasa dihargai. Seperti beristirahat tanpa rasa bersalah. Kadang kamu butuh mengambil jarak. Bukan untuk kabur, tapi untuk mengembalikan kesadaranmu. Agar kamu tidak kehilangan arah di dalam hubungan beracun itu. Kamu juga perlu belajar berkata, tidak. Tidak pada tekanan yang membuatmu sesak. Tidak pada manipulasi yang membuatmu merasa bersalah. Tidak pada beban yang sebenarnya bukan milikmu. Menjaga emosi bukan berarti kamu tidak peduli pada pasanganmu. Tapi kamu sadar bahwa tidak ada hubungan yang sehat jika salah satu pihak mengorbankan kewarasannya. Cinta tidak boleh jadi alasan untuk kehilangan dirimu sendiri. Kamu perlu mengisi ulang energi, karena jika terus kosong, kamu akan semakin mudah dikendalikan. Kamu akan semakin sulit berpikir jernih. Jaga dirimu dengan doa, refleksi, atau meditasi. Apapun yang membuat batinmu tenang, lakukan. Karena pikiran yang sehat adalah kunci untuk membuat keputusan besar. Dan keputusan besar seringkali dibutuhkan dalam hubungan toksik. Kamu harus sadar bahwa kesehatan mental bukan hal sepele. Itu sama pentingnya dengan bernapas. Kalau mentalmu hancur, seluruh hidupmu bisa ikut hancur. Orang toksik ingin membuatmu lupa akan dirimu. Mereka ingin semua fokusmu hanya pada mereka. Kalau kamu membiarkan itu terjadi, perlahan kamu kehilangan seluruh kendali hidupmu. Maka, rawatlah dirimu, rawatlah emosimu. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada kewarasanmu. Kamu hanya bisa mencintai dengan sehat kalau jiwamu juga sehat. Renungan untukmu di poin 5 ini. Hidupmu bukan hanya tentang mempertahankan hubungan. Hidupmu juga tentang menjaga dirimu tetap utuh. Kalau jiwa dan mentalmu hancur, apa artinya cinta yang kamu perjuangkan? Kesehatan mental adalah fondasi segalanya. Tanpa itu, kamu mudah rapuh. Tanpa itu, kamu mudah dikendalikan. Tanpa itu, kamu kehilangan kendali atas hidupmu. Cinta sejati tidak pernah meminta pengorbanan sampai kamu lupa dirimu. Cinta sejati justru menumbuhkanmu, membuatmu lebih tenang, bukan membuatmu lebih terluka. Maka, jagalah dirimu dengan sepenuh hati. Jangan biarkan racun menghancurkan batinmu. Kamu berhak waras, kamu berhak tenang, dan kamu berhak bahagia tanpa rasa takut. 6. Kurangi ketergantungan berlebihan pada pasangan. Ketergantungan dalam hubungan seringkali terlihat wajar. Kita ingin ditemani, ingin merasa dicintai, ingin diperhatikan. Namun ketika ketergantungan berubah menjadi berlebihan, itu bisa menjadi pintu masuk bagi pasangan toksik untuk menguasai hidupmu. Pasangan toksik biasanya memanfaatkan celah ini. Mereka tahu kamu takut kehilangan. Mereka tahu kamu tidak bisa hidup tanpa mereka. Dari sanalah mereka memainkan kontrol, bahkan manipulasi emosional. Kamu mungkin sering mendengar kalimat semacam, "Kalau aku pergi, kami bisa apa?" Atau, "Tanpa aku, kamu nggak akan kuat." Ucapan-ucapan seperti itu bisa menusuk dalam dan melemahkan mentalmu. Ketergantungan yang berlebihan membuatmu kehilangan pijakan. Kamu mulai merasa tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kamu takut bertindak tanpa restu darinya. Padahal, itu hanya membuatmu semakin terjebak dalam lingkaran tidak sehat. Di balik semua itu,
Ada satu kenyataan pahit. Pasangan toksik tidak ingin kamu kuat. Mereka ingin kamu rapuh agar mereka terlihat penting. Semakin kamu bergantung, semakin mereka punya kuasa. Mungkin kamu berpikir, kalau aku mandiri, apa nanti dia meninggalkan aku? Justru sebaliknya, jika dia benar-benar mencintaimu, kemandirianmu tidak akan jadi ancaman. Orang yang sehat akan merasa bangga jika pasangannya kuat. Orang yang dewasa justru merasa senang ketika kamu bisa berdiri sendiri. Hanya orang toksik yang merasa terganggu saat kamu mulai bebas. Karena bagi mereka, kehilangan kontrol berarti kehilangan dominasi. Cara mengurangi ketergantungan itu tidak instan. Kamu perlu melatih diri perlahan. Mulailah dari hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari. Ambil keputusan-keputusan sederhana tanpa perlu persetujuan pasangan. Misalnya, memilih makanan apa yang ingin kamu makan, menentukan apa yang kamu kenakan hari ini, mengatur waktumu tanpa selalu menunggu arahan darinya. Hal-hal kecil ini terlihat sepele, tapi sangat penting. Setelah itu, kembangkan ruang untuk dirimu sendiri. Kamu bisa menghabiskan waktu dengan teman, keluarga, atau hobimu. Bangun aktivitas yang tidak selalu melibatkan pasangan. Biarkan dirimu merasakan kebebasan kecil yang memberi napas lega. Kemandirian finansial juga sangat penting. Banyak orang terjebak pasangan toksik karena masalah ekonomi. Jika kamu bisa menghasilkan dan mengelola uang sendiri, kamu akan punya kekuatan untuk berkata tidak pada hal yang tidak sehat. Di sisi emosional, belajar untuk menenangkan diri tanpa pasangan. Kamu tidak harus selalu bergantung pada pelukan atau validasi darinya. Kamu bisa belajar bernapas dalam-dalam, menulis, atau berbicara dengan orang terpercaya. Latih dirimu agar tidak selalu mencari sandaran pada dia yang toksik. Ingatlah, cinta seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Hubungan sehat itu dua orang berdiri sejajar, bukan satu yang berdiri tegak, sementara yang lain bersandar penuh. Kalau kamu tidak bisa berdiri sendiri, kamu akan mudah dijatuhkan. Mengurangi ketergantungan bukan berarti menutup diri dari pasangan. Bukan berarti kamu dingin, keras kepala, atau tidak butuh. Ini tentang menjaga keseimbangan, agar kamu tetap punya ruang untuk dirimu sendiri. Amit-amit. Tapi bayangkan jika suatu hari dia pergi meninggalkanmu, entah karena konflik, atau dipanggil sang pencipta. Kalau kamu terlalu bergantung, kamu bisa hancur seketika. Namun jika kamu mandiri, rasa sakit tetap ada, tapi kamu bisa bertahan. Itulah kekuatan yang perlu kamu miliki. Renungan untukmu di poin 6 ini. Jangan biarkan dirimu terikat oleh ketakutan kehilangan. Kamu tetap bisa mencintai tanpa kehilangan kendali. Kamu bisa peduli tanpa harus mengorbankan jati diri. Ketika kamu berdiri di atas kakimu sendiri, cinta akan terasa lebih jujur dan lebih adil. Jika pasanganmu tidak bisa menerima kemandirianmu, itu tanda besar ada racun dalam hubunganmu. Jangan takut untuk menjaga jarak demi menyelamatkan diri. Ingatlah selalu, ketergantungan yang berlebihan membuatmu buta, namun kemandirian membuka matamu akan kebenaran. Kamu pantas dicintai tanpa harus jadi boneka bagi orang lain. Dan hanya dengan berdiri sendiri, kamu bisa benar-benar merasakan cinta yang tulus. 7. Komunikasikan perasaanmu dengan tegas tapi tenang. Berhadapan dengan pasangan yang toksik sering membuat kita merasa bingung. Kadang ingin bicara jujur, tapi takut diputar balikan. Kadang ingin diam, tapi hati justru semakin tertekan. Disinilah pentingnya kemampuan untuk menyampaikan perasaan dengan tegas namun tetap tenang. Ketegasan bukan berarti marah-marah. Ketegasan berarti kamu tahu apa yang kamu rasakan. Kamu berani mengungkapkannya dengan jelas, tanpa keraguan. Dan kamu tidak lagi memberi ruang untuk dimanipulasi. Sementara ketenangan adalah kunci agar kata-katamu tidak dianggap emosi belaka. Orang toksik sering mencari celah dari nada marahmu untuk balik menyerang. Jika kamu bisa berbicara dengan nada datar namun mantap, itu membuat mereka kehilangan senjata. Kamu berdiri tegak, tanpa perlu berteriak. Komunikasi yang tegas tapi tenang bukan hanya soal kata-kata. Ini soal cara kamu menahan diri untuk tidak terpancing. Pasangan toksik biasanya ahli membuatmu terbakar emosi.
Tapi saat kamu tenang, permainan mereka jadi tidak bekerja. Katakan apa yang kamu rasakan dengan kalimat sederhana. Contoh, aku merasa tidak dihargai saat kamu bicara seperti itu. Atau, aku butuh didengarkan, bukan disalahkan terus-menerus. Kalimat singkat lebih kuat daripada 1000 alasan panjang. Tegas itu tidak selalu berarti keras. Tegas berarti jelas, lugas, dan konsisten. Jangan membiarkan kata-katamu berubah-ubah hanya karena mereka menekanmu. Sekali kamu menyampaikan perasaanmu, berdirilah di atas itu. Ketenanganmu akan membuatmu terlihat berwibawa. Bukannya dingin, tapi berjarak dengan sehat. Orang toksik biasanya tidak terbiasa menghadapi orang yang tidak mudah terpancing. Mereka bisa frustrasi, tapi kamu justru semakin kuat. Cobalah bicara di momen yang tepat. Jangan bicara saat suasana sedang panas. Tunggu momen tenang, tarik napas dalam, baru sampaikan isi hati. Cara ini membuat pesanmu lebih mudah didengar, meski mereka mungkin tidak suka. Kadang pasangan toksik akan menyepelekan ucapanmu. Mereka bisa mengalihkan, menuduh balik, atau pura-pura tidak peduli. Jangan kaget dengan reaksi ini, itu sudah pola mereka. Tugasmu hanya satu, tetap konsisten dengan suaramu. Jika kamu berulang kali mengomunikasikan perasaanmu dengan cara sehat, mereka akan sadar bahwa kamu tidak bisa lagi dipermainkan. Mungkin butuh waktu, mungkin tidak langsung berubah, tapi langkah ini akan memperkuat batasmu. Tegas tapi tenang juga berarti kamu siap menerima reaksi apapun. Kalau mereka mendengarkan, itu baik. Kalau tidak, itu bukan salahmu. Tugasmu hanyalah menyampaikan dengan jelas, tanpa kehilangan martabat. Jika komunikasimu selalu jujur, singkat, tegas, dan tenang, kamu sedang melatih dirimu untuk jadi pribadi yang kuat. Pasangan toksik bisa saja tidak berubah, tapi kamu berubah. Dan perubahan itu akan mengangkatmu dari lingkaran sakit hati yang berulang. Renungan untukmu di poin 7 ini. Seringkali kita takut menyuarakan hati karena khawatir ditolak atau disepelekan. Namun, diam terlalu lama hanya membuat luka semakin dalam. Ketika kamu berani bicara dengan tegas, kamu sedang memilih untuk sembuh. Ketika kamu tenang, kamu sedang memilih untuk tetap berkelas. Ingat, suara yang tenang sering lebih keras daripada teriakan. Orang toksik mungkin tidak mau mendengar, tapi mereka akan merasakan sikapmu. Tegas bukan berarti kasar, dan tenang bukan berarti lemah. Gabungan keduanya adalah kekuatan yang sulit dikalahkan. Pada akhirnya, suara yang jujur akan selalu menemukan tempatnya. Kalau bukan di hati pasanganmu, setidaknya di dalam dirimu sendiri. Dan itu sudah cukup untuk membuatmu lebih damai, lebih kuat, dan lebih bebas. Karena hidupmu terlalu berharga untuk terus dikendalikan oleh racun orang lain. 8. Cari dukungan dari lingkungan atau orang terpercaya. Saat hidup bersama pasangan yang toksik, dunia sering terasa sempit. Kamu merasa terjebak dalam ruang tanpa jendela. Suara hatimu perlahan terkubur oleh kritik, hinaan, atau kontrol yang terus-menerus. Di titik itu, mencari dukungan bukan lagi pilihan. Itu adalah kebutuhan. Tidak ada manusia yang kuat selamanya jika harus menghadapi racun seorang diri. Kamu boleh berusaha menahan, boleh mencoba bersabar. Namun, beban emosional yang terus menumpuk bisa menghancurkan pikiranmu. Dukungan dari orang lain bisa menjadi nafas segar yang menyelamatkanmu. Lingkungan yang sehat mampu mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Mereka membantu menyadarkanmu bahwa kamu tidak pantas diperlakukan dengan buruk, bahwa apa yang kamu alami bukan salahmu, dan bahwa cinta sejati seharusnya membuatmu tumbuh, bukan hancur. Cari teman yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Cari keluarga yang bisa menjadi pelindung. Cari komunitas atau kelompok yang memahami pengalamanmu. Semua itu akan menjadi tiang penyangga di saat hatimu mulai goyah. Orang toksik sering membuatmu percaya bahwa kamu sendirian. Mereka akan mengisolasi, menjauhkanmu dari orang-orang terdekat. Itu adalah bentuk kontrol agar kamu semakin lemah. Maka, melawan isolasi itu adalah langkah penting. Jangan merasa malu untuk meminta bantuan. Mengungkapkan luka bukan berarti kamu lemah. Justru itu adalah bukti keberanianmu menghadapi kenyataan.
Dan keberanian itu yang akan membuka jalan untuk pulih. Dukungan tidak selalu berupa nasihat panjang. Kadang, hanya pelukan yang tulus sudah cukup membuatmu bertahan. Kadang, hanya mendengar ada orang yang percaya padamu bisa menyembuhkan. Kadang, sekadar ditemani sudah menjadi obat yang luar biasa. Bersandar pada orang terpercaya akan membantumu berpikir lebih jernih. Kamu bisa melihat hubunganmu dengan perspektif baru. Kamu bisa menimbang dengan logika, bukan hanya perasaan. Dan dari sana, kamu bisa memutuskan langkah apa yang harus diambil. Jika kamu merasa sulit bicara pada orang dekat, ada pilihan lain. Kamu bisa mencari bantuan profesional. Psikolog atau konselor bisa memberi ruang aman untukmu bercerita. Mereka terlatih untuk mendengarkan dan membimbing dengan bijak. Bergabung dengan komunitas penyintas hubungan toksik juga bisa jadi jalan. Di sana kamu akan mendengar cerita yang mirip denganmu. Kamu akan sadar, kamu tidak sendirian. Dan kekuatan itu seringkali datang dari rasa kebersamaan. Jangan remehkan kekuatan lingkungan yang sehat. Satu orang yang percaya padamu bisa mengubah segalanya. Mereka bisa menjadi saksi perjuanganmu. Dan mereka bisa menjadi alasan kenapa kamu memilih untuk bangkit. Tidak semua orang bisa memahami situasimu. Akan ada yang menyalahkanmu atau meremehkan ceritamu. Tapi jangan berhenti hanya karena itu. Terus cari orang yang benar-benar peduli. Hidup terlalu berat jika harus dijalani sendirian. Apalagi saat berhadapan dengan orang yang toksik. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kita sering berpikir bisa melawan badai sendirian. Namun badai hubungan toksik tidak bisa dihadapi hanya dengan keberanian pribadi. Kamu butuh tangan lain untuk menggenggammu. Kamu butuh suara lain untuk mengingatkan nilaimu. Jangan anggap mencari dukungan sebagai kelemahan. Itu adalah tanda kamu mencintai dirimu sendiri. Karena kamu berani berkata, "Aku tidak baik-baik saja." Dan itu adalah awal dari pemulihan sejati. Orang toksik akan membuatmu merasa kecil. Namun orang yang peduli akan mengangkatmu kembali. Mereka tidak akan menilaimu dari kesalahan. Mereka akan melihat luka yang kamu bawa, lalu menolongmu merawatnya. Ingatlah, kamu tidak sendirian di dunia ini. Selalu ada orang yang bisa kamu percaya. Selalu ada hati yang siap mendengarkan. Dan selalu ada jalan keluar, selama kamu berani mencari dukungan. 9. Evaluasi ulang nilai dan masa depan hubunganmu. Ada satu pertanyaan penting yang sering dihindari orang ketika terjebak dalam hubungan toksik. Pertanyaan itu sederhana, tapi sangat menentukan. Apakah hubungan ini masih sejalan dengan nilai hidupku? Kebanyakan orang bertahan karena sudah terlanjur lama bersama, takut sendirian, atau masih berharap pasangan akan berubah. Namun, kalau dipikir lebih dalam, semua alasan itu seringkali mengabaikan satu hal penting, harga dirimu sendiri. Evaluasi ulang nilai berarti kamu harus kembali ke inti siapa dirimu sebenarnya. Apa yang kamu anggap penting dalam hidup? Apa yang kamu percaya tentang cinta, tentang kejujuran, tentang rasa aman? Jika dalam hubungan toksik semua itu berkali-kali dilanggar, maka pertanyaan berikutnya harus muncul. Apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan? Karena kalau hubungan membuatmu kehilangan dirimu sendiri, itu bukan lagi cinta, itu penjara. Banyak orang merasa tidak enak memikirkan kemungkinan meninggalkan pasangannya. Mereka takut dianggap jahat atau tidak setia. Padahal, bertahan dalam hubungan yang merusak mentalmu juga bukan bentuk kesetiaan. Itu justru bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Evaluasi masa depan hubungan berarti melihat jauh ke depan tanpa kacamata romantisasi. Bukan lagi menunggu janji manis yang berulang kali diingkari. Bukan lagi menutup mata terhadap sikap kasar, manipulasi, atau ketidakpedulian. Tapi benar-benar membayangkan, jika aku bertahan 5 atau 10 tahun lagi, apakah aku masih bisa menjadi diriku sendiri? Pertanyaan ini sering menyakitkan. Karena jawaban jujurnya kadang mengungkapkan kebenaran pahit, bahwa hubungan yang kamu pertahankan selama ini tidak pernah benar-benar sehat. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin dalam luka yang akan kamu bawa. Di tahap ini, evaluasi ulang nilai dan masa depan hubungan bukan sekadar refleksi. Ini adalah tindakan penyelamatan.
Kamu perlu berani mengakui bahwa cinta saja tidak cukup kalau tidak ada rasa hormat. Bahwa janji manis tidak ada artinya jika setiap hari yang kamu rasakan hanyalah luka. Tentu, tidak semua hubungan toksik harus berakhir. Ada pasangan yang bersedia berubah, ada yang rela ikut terapi, ada yang berusaha memperbaiki diri. Tetapi itu hanya mungkin kalau kedua belah pihak sama-sama mau berjuang. Kalau hanya kamu seorang diri yang mencoba, itu bukan lagi hubungan, itu beban. Itulah sebabnya kamu harus melihat dengan jernih. Apa nilai yang kamu pegang? Apakah pasanganmu benar-benar menghormati itu? Dan apakah masa depan bersama masih bisa kamu bayangkan tanpa mengorbankan dirimu sendiri? Kadang keputusan terberat adalah berhenti berharap. Namun, justru disitulah letak kebebasanmu. Saat kamu berani menutup pintu pada hubungan yang merusak, kamu sedang membuka pintu bagi dirimu sendiri. Pintu menuju ketenangan, harga diri, dan kesempatan mencintai dengan cara yang lebih sehat. Renungan untukmu di poin 9 ini. Ada hubungan yang membuatmu tumbuh, dan ada hubungan yang membuatmu hancur perlahan. Menentukan yang mana hubunganmu berada, itu tanggung jawab yang tidak bisa kamu serahkan pada siapapun. Kejujuran dengan diri sendiri adalah awal dari semua keputusan besar. Kalau kamu menipu dirimu, hidupmu akan terus berjalan dalam kepalsuan. Jangan takut kehilangan orang yang hanya tahu caranya melukai. Takutlah jika kamu kehilangan dirimu sendiri, karena terus bertahan di tempat yang salah. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang yang meremehkanmu. Kamu pantas mendapatkan cinta yang membuatmu tenang, bukan tersiksa. Ingatlah, mencintai bukan berarti menghancurkan diri sendiri demi orang lain. Cinta yang sejati tidak membuatmu kehilangan identitasmu. Kalau kamu terus dipaksa mengalah tanpa henti, itu bukan cinta, itu manipulasi. Dan kamu berhak mengatakan, cukup. 10. Berani melepaskan jika hubungan sudah merusak dirimu. Ada satu hal yang sering orang takutkan ketika berada dalam hubungan yang toksik. Bukan hanya rasa sakit karena disakiti, dimanipulasi, atau tidak dihargai, tetapi ketakutan paling besar adalah keberanian untuk melepaskan. Padahal, kadang yang menghancurkan hidup kita bukan rasa kehilangan, melainkan rasa bertahan pada sesuatu yang sudah seharusnya dilepaskan. Bertahan di hubungan toksik seringkali membuatmu kehilangan diri sendiri. Kamu mulai tidak mengenali siapa dirimu, nilai, harga diri, bahkan kebahagiaanmu hancur sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya kamu merasa kosong, seperti bayangan dari dirimu yang dulu. Melepaskan memang menakutkan, seperti melompat ke jurang tanpa tahu apakah kamu bisa selamat. Tetapi seringkali, melepaskan justru adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu. Karena tidak ada hubungan, sekuat apapun perasaan, yang sebanding dengan kesehatan mentalmu. Banyak orang bertahan karena takut sendirian. Mereka berpikir lebih baik bersama pasangan toksik daripada merasa hampa. Tapi sebenarnya, kesepian yang kamu rasakan dalam hubungan beracun jauh lebih menyakitkan. Rasanya seperti hidup bersama seseorang, tapi setiap hari terasa semakin sendiri. Melepaskan bukan berarti kamu kalah. Melepaskan bukan berarti cintamu tidak tulus. Melepaskan adalah bentuk keberanian untuk berkata, aku layak hidup lebih baik daripada ini. Dan kalimat itu adalah hadiah paling berharga untuk dirimu sendiri. Terkadang, kamu harus jujur pada dirimu. Apakah hubungan ini membuatmu tumbuh? Atau justru menghancurkanmu? Apakah pasanganmu mengangkatmu lebih tinggi? Atau menarikmu lebih dalam ke jurang? Jawaban jujur dalam hatimu akan menentukan langkah besar yang harus kamu ambil. Berani melepaskan juga berarti berani menghadapi rasa sakit yang sementara. Air mata, sepi, dan luka itu memang tidak bisa dihindari. Namun rasa sakit itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Karena setiap luka yang kamu biarkan sembuh, akan membentukmu jadi lebih kuat. Ingat, hubungan sehat tidak membuatmu terus merasa takut, lelah, dan terjebak. Hubungan sehat membuatmu merasa aman, dihargai, dan berkembang. Kalau semua itu tidak ada, maka kamu hanya sedang meningkatkan diri pada rantai beracun. Dan rantai itu tidak akan lepas, kecuali kamu yang memutuskannya sendiri. Ada orang yang akan berkata, tapi aku masih mencintainya. Tentu saja kamu masih mencintainya.
Itu wajar. Namun cinta tidak pernah cukup untuk menyelamatkan hubungan yang penuh racun. Cinta tanpa rasa hormat dan kebaikan hanyalah ilusi yang perlahan-lahan membunuhmu. Berani melepaskan bukan berarti kamu berhenti mencintai. Itu berarti kamu memilih untuk lebih mencintai dirimu sendiri. Karena hanya dengan mencintai diri, kamu bisa memberi cinta yang sehat di masa depan. Dan hanya dengan mencintai diri, kamu bisa sembuh dari luka yang ditinggalkan. Renungan untukmu di poin 10 ini. Melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu cukup berani menjaga hidupmu sendiri. Rasa sakit memang ada, tapi itu hanyalah bagian kecil. Jika dibandingkan luka yang akan lebih parah jika kamu terus bertahan. Jangan biarkan ketakutan membuatmu terus berada dalam sangkar beracun. Dirimu terlalu berharga untuk dipenjara oleh cinta yang salah. Percayalah, kesendirian yang jujur lebih damai daripada kebersamaan yang penuh luka. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan jika kamu terus disakiti. Tidak ada cinta yang pantas dipertahankan jika itu membuatmu kehilangan harga diri. Cinta sejati selalu membangun, bukan menghancurkan. Ingatlah selalu, kamu pantas dicintai dengan tulus dan sehat. Kamu pantas bahagia tanpa harus terus menahan sakit. Dan kamu pantas menjalani hidup yang lebih tenang, tanpa racun dalam hubungan. Jadi, jangan takut untuk berani melepaskan jika hubungan itu sudah menghancurkan dirimu. Menghadapi pasangan yang toksik memang tidak mudah. Ada cinta, ada kenangan, ada harapan yang pernah kamu perjuangkan. Tapi ingat, hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang yang hanya meracuni. Kamu berhak dicintai dengan tulus, bukan dihancurkan perlahan. Jangan biarkan dirimu terkunci dalam rasa takut kehilangan, karena kehilangan orang yang merusakmu sebenarnya adalah kemenangan. Dan setiap langkah yang kamu ambil untuk menyelamatkan dirimu adalah bukti keberanian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Aku akan upload setiap hari jam 7 malam dengan tema psikologi cinta dan kehidupan. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik dan sampai ketemu di video besok.